Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Soli dan Solihah kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tak terasa tahun ini kalian sudah memasuki kelas 4. Semoga di kelas 4 ini kalian belajarnya tambah semangat dan lebih ditingkatkan lagi prestasinya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Adapun kompetensi dasar dari tema 1, indahnya kebersamaan, muatan bahasa Indonesia, KD-nya sebagai berikut. Dan muatan IPA memiliki KD sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis, serta menjelaskan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan pendukung? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama atau topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, biasanya gagasan pokok ini ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tadi kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah inti atau topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan dari gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, kalian baca teks dengan sesama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya pada suatu paragraf. Kita langsung praktek ya untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum praktek, di sini kita harus mengetahui apa itu paragraf dan bagaimana sih cara mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas. Di sini ada teks yang berjudul batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia.
Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, di sini ada teks batik. Kenapa Ibu kasih beda warna? Itu untuk mengetahui atau menandakan setiap kalimat. Nah, yang kalimat pertama ini, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, kalimat ketiganya yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya, kalimat keempatnya, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, kalimat kelima, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ini disebut dengan paragraf. Jadi, paragraf itu adalah terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimatnya itu di paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Nah, untuk menentukan paragraf juga biasanya penulisannya sedikit menjorok ke dalam atau sedikit ke dalam ya, tuh untuk menandakan bahwa dia paragraf. Setelah kita mengetahui apa itu paragraf dan apa aja yang ada di paragraf tersebut, nah di sini ada teks batik. Tadi sudah kita bahas, di dalam paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah inti atau informasi yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah informasi tambahannya dari kalimat utama. Nah, di teks batik ini kita sudah mengetahui, kita cari nih kalimat utamanya ada di mana. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal, akhir atau awal dan akhir dari paragraf. Nah, di sini kita akan menentukan kalimat utama dari teks batik ini adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, sisanya itu disebut kalimat penjelas atau informasi tambahan. Jadi, di paragraf batik ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Nah, peta pikiran ini memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Kita akan praktek menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dituangkan ke dalam peta pikiran. Di sini ada teks Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, gagasan pokok dari teks Reog Ponorogo yaitu Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo atau Jawa Timur. Nah, gagasan pokoknya ini terletak di awal kalimat. Sedangkan gagasan pokoknya itu adalah informasi tambahan dari gagasan pokok yang berisi singa barong dan isi cerita Reog Ponorogo. Ini merupakan salah satu peta pikiran, contoh ya, contoh menuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta pikiran. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Salah satu contohnya yaitu keberagaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu alat musik apa saja? Di sini ada angklung, saluang, gendang, terus ada trompet, ada tifa.
ada gong, ada marakas, dan masih banyak lagi ya. Alat musik tradisional yang tadi sudah kita bahas itu sangat beragam ya yang ada di Indonesia. Nah, alat musik itu biasanya menghasilkan bunyi yang berbeda-beda, serta cara memainkannya pun berbeda-beda. Berikut cara memainkan alat musik beserta contohnya. Yang pertama ada dengan cara dipukul. Apa aja contohnya? Ada alat musik tifa, terus ada gong, dan ada gendang. Ini merupakan contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya ada saluang dan ada trompet. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Contohnya di sini ada angklung dan ada marakas. Marakas ini kalian pernah lihat kalau suka nonton Upin Ipin, di situ pernah Upin Ipin menampilkan alat musik marakas ya. Jadi cara mainnya sama kayak angklung, digoyang-goyangkan. Selanjutnya, contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Di sini ada biola dan ada rebab. Selanjutnya yaitu contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Di sini ada gitar, terus ada kecapi. Itu adalah contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Bunyi yang dihasilkan itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, biasanya kalau kita main alat musik itu menghasilkan bunyi ya. Nah, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Nah, getaran itu merupakan sumber bunyi. Nah, bunyi ini lalu ditangkap oleh telinga kita sehingga kita dapat mendengarnya. Bagaimana sih caranya menghasilkan bunyi yang lebih keras sehingga bisa terdengar oleh telinga kita? Ada yang tahu? Yap, betul. Kita bisa menggunakan cara menghasilkan bunyi yang lebih keras, yaitu dengan menambahkan jumlah getaran dalam setiap detik. Nah, jumlah getaran dalam setiap detik ini disebut dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi atau getaran yang dihasilkan, maka semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media. Di antaranya yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Karena apa? Karena ruang hampa itu tidak memiliki media, sehingga tidak dapat merambatkan bunyi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, suara ini merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Jadi ketika kita berbicara dengan teman yang satu dengan teman yang lain, itu suara kita terdengar. Karena apa? Karena bunyi atau suara yang kita keluarkan itu merambat melalui udara. Ya, atau misalkan kita lagi teleponan dengan saudara kita yang jauh atau teman kita yang jauh. Nah, suaranya itu terdengar karena apa? Karena bunyi itu merambat melalui udara. Kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Nah, suara itu merambat melalui benang kasur. Contohnya di sini ya, ada telepon-teleponan sederhana yang terbuat dari benang kasur dan kaleng atau gelas aqua gitu ya. Nah, itu kenapa bisa suara yang kita keluarkan dari gelas itu terdengar ke teman kita melalui apa? Melalui benang kasur. Jadi bunyi itu merambat melalui benang kasur sehingga suara yang kita keluarkan itu terdengar oleh teman kita.
Yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya adalah ketika anak ini ingin mengetahui suara yang dihasilkan dari pukulan pada tong tersebut. Ditempelkanlah kuping ke corong yang ditempelkan ke dalam tong yang berisi air, kemudian anak tersebut memukul menggunakan batu dan ternyata suaranya itu terdengar, sehingga suara tersebut merupakan contoh bunyi yang merambat melalui air di dalam tong tersebut. Setelah kita mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang berbeda suku, berbeda bangsa, itu tujuannya untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, menolong satu sama lain. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Ya, jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadi makhluk yang sombong, tidak mau menerima bantuan orang lain atau tidak mau membantu orang lain. Oke, tetap semangat ya, tetap selalu jadi pribadi yang solih dan solihah. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap ingat 4M, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu berdoa kepada Allah untuk selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.